cerita lucu Pak Adi mengajar metode simplex. Suatu hari di kelas, Pak Adi, seorang dosen yang dikenal memiliki gaya mengajar yang unik, sedang menjelaskan tentang metode simplex kepada para mahasiswa yang gelisah karena persiapan ujian. Pak Adi memulai pelajaran dengan senyum lebar. Oleh teman-teman, hari ini kita akan membahas metode simplex. Jangan khawatir, saya akan membuat semenyenangkan mungkin dengan musik dangdut. Para mahasiswa terkejut dan mulai tertawa. Pak Adi langsung menyalakan musik dangdut dengan yang keras dan berkata, lagu pertama kopi dangdut. Mengapa kita butuh kopi? Karena simplex itu seperti kopi, tidak terlalu manis, tetapi tetap bikin kamu tetap terjaga. Pak Adi kemudian menulis di papan tulis, Max Z sama dengan 3 kali tambah 2Y. Dengan kendala-kendala yang terlihat rumit di mata mahasiswa, jangan khawatir, kita akan memulai ini bersama-sama, seperti kita menikmati kopi dangdut dengan santai dan penuh energi. Setelah beberapa menit, Pak Adi melanjutkan, sekarang kita melanjutkan dengan lagu kedua, Goyang Nasi Padang. Kalau dalam metode simplex, kamu akan merasa seperti nasi padang, banyak pilihan, tetapi kamu harus memilih yang terbaik. Pak Adi menambahkan contoh, misalkan kita ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi dua jenis produk, A dan B. Produk A menghasilkan keuntungan 3X dan produk B menghasilkan 2Y. Namun ada batasan dalam bahan baku dan waktu, maka kita harus memilih kombinasi produk yang memberi keuntungan maksimal. Mahasiswa mulai tertawa karena Pak Adi menari sedikit sambil menjelaskan soal itu. Begitu sampai di solusi, kita harus berhenti sebentar. Kita tidak semua tahu bahwa dalam hidup kadang kita harus berhenti sejenak untuk menikmati apa yang kita sudah capai. Seperti kita berhenti sejenak selalu setelah mendengar lagu kopi dangdut. Jadi teman-teman, pada titik tertentu dalam metode simplex, kita akan menemukan solusi yang optimal. Nah, seperti kita berhenti di tempat yang tepat saat menikmati kopi dan dangdut, ujar Pak Adi kepada dengan cerita. Mereka lalu melanjutkan, sekarang kita coba soal lainnya. Misalnya kita punya batasan X kurang dari 4 dan Y kurang dari 5. Mari kita tentukan titik batasannya. Pak Adi berhenti sejenak dan berkata, lihat, dalam simplex, kita tidak boleh ngaret loh. Kita harus selalu mengoptimalkan di titik yang paling tepat. Seperti kita tidak boleh terlambat menghadiri pesta dangdut. Jadi, pada akhirnya, metode simplex akan membawa kita ke solusi optimal. Seperti lagu ini, sekarang kita harus jatuh cinta pada proses dan bukan hanya hasil. Pak Adi bersenandung sedikit membuat suasana makin santai. Setelah kelas selesai, mahasiswa merasa lebih santai dan siap-siap menghadapi ujian. Berkat humor dan musik dangdut yang dibawakan pada Pak Adi. Contoh soal. Solusi optimalnya, Pak Adi memastikan seorang paham cara menggunakan metode simplex untuk menemukan nilai X dan Y dengan menghasilkan Z terbesar. Solusi dan langkah-langkah menggunakan metode simplex. Pak Adi melanjutkan perjalanan dengan semangat. Oke teman-teman, kita sudah siap untuk mencari solusi. Sekarang kita mulai langkah pertama. Siapkan dirimu, kita akan menjadi sambil belajar. Langkah pertama, menyusun tabel simplex. Pak Adi pertama-tama menunjukkan cara menyusun tabel simplex. Jangan khawatir kalau kalian bingung. Ingat aja, seperti lagu kopi dangdut, sepanjang langkahnya kita tetap santai. Pak Adi menjelaskan tabel simplex adalah tepat untuk menyusun semua informasi. Setiap baris menunjukkan kendala dan fungsi tujuan yang akan kita optimalkan. Pak Adi melanjutkan, langkah kedua adalah kita melihat nilai-nilai dalam baris Z. Pilihan yang baik yang paling negatif di sini 3 untuk X adalah yang terbesar. Jadi X adalah variabel yang akan kita pilih. Lagu dangdut. Pak Adi melanjutkan, sekarang kita kolom pivot dan baris pivot. Baris pivot dipilih berdasarkan rasio RHS dengan koefisien positif di kolom pivot.
Rasio untuk S1 RHS per X sama dengan 4/1 sama dengan 4. Rasio untuk S2 RHS per X sama dengan 5/2 sama dengan 2 dibagi 5. Jadi baris pivot kita adalah S2 karena rasio 2,5 lebih kecil. Langkah 3, menyusun tabel baru setelah pivot. Pak Adi melakukan perhitungan langkah demi langkah untuk membuat tabel baru setelah melakukan pivot. Kita menggunakan pivot untuk memperbarui tabel simplex dan mengganti nilai-nilai yang ada. Pak Adi menjelaskan, dengan melihat tabel baru, kita dapat melihat bahwa nilai Z yang maksimal adalah 7,5 dan nilai variabelnya adalah X sama dengan 2,5, Y sama dengan 2. Jadi keuntungan maksimal kita adalah 7,5. Pak Adi melanjutkan dengan senyum. Sekarang kita sudah selesai. X sama dengan 2,5 dan Y sama dengan 2. Artinya kita memproduksi 2,5 unit produk A dan 2 unit produk B untuk memaksimalkan keuntungan. Cukup mudah kan? Pak Adi menutup kelas dengan penuh semangat. Jadi teman-teman, metode simplex itu seperti kopi dangdut. Kita nikmati setiap langkahnya sampai akhirnya sampai ke solusi optimal. Lupa untuk latihan dan kalian pasti bisa. Kesimpulannya, dengan langkah-langkah di atas, Pak Adi berhasil mengejar mahasiswa tentang metode simplex dengan cara yang santai, penuh energi dan pastinya dengan musik dangdut yang membuat suasana lebih hidup. Mahasiswa pun merasa lebih siap dan percaya diri untuk menghadapinya. Contoh soal metode simplex dengan 3 kendala. Pak Adi kembali memulai kelas dengan penuh semangat. Oke teman-teman, kita lanjut dengan soal yang sedikit lebih kompleks, 3 kendala. Tapi tenang saja, kita tetap bisa santai dan bernyanyi bareng. Kita mulai dengan soal berikut. Langkah 1, menyusun tabel simplex awal. Pak Adi menulis di papan tulis dan mulai menjelaskan. Langkah pertama, kita susun tabel simplex. Jadi kita perlu menambahkan variabel slack untuk setiap kendala seperti biasa. Langkah 2, menutup kolom pivot. Pak Adi menunjukkan cara memilih kolom pivot. Kita harus melihat nilai paling negatif di baris Z. Di sini, min 4 untuk X adalah yang terbesar. Jika kita pilih X sebagai kolom pivot. Langkah 3, menyusun tabel baru setelah pivot. Pak Adi melanjutkan dengan senyum. Sekarang kita akan melakukan pivot untuk memperbarui tabel. Seperti lagu potong bebek angsa, kita potong dan ubah angka-angkanya. Pak Adi menjelaskan, kita sudah melakukan pivot dan sekarang kita melihat bahwa nilai X telah menjadi 3. Selanjutnya, kita sudah lihat baris Z, semua koefisiennya sudah positif. Jadi kita sudah mencapai solusi optimal. Langkah 4, intervensi solusi. Pak Adi mengakhiri penjelasan dengan penuh semangat. Jadi, solusi optimalnya adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan keuntungan maksimal adalah Z 12. Mudah kan? Seperti lagu kopi dangdut, kita nikmati prosesnya sampai selesai. Para mahasiswa pun merasa lebih memahami metode simplex berkat penjelasan yang penuh warna dan lagu dangdut yang menghibur. Kesimpulan, dengan langkah-langkah ini kita berhasil memecahkan soal dengan 3 kendala dan menentukan solusi optimalnya. Pak Adi mengajarkan dengan cara yang menyenangkan, membuat metode simplex yang tampaknya rumit jadi lebih mudah dipahami. Melanjutkan pembahasan tentang pivot dan RHS dalam metode simplex. Pak Adi melanjutkan penjelasannya dengan lebih mendalami mengenai istilah pivot dan RHS dan konsep penting dalam metode simplex yang harus dipahami dengan baik. Apa itu pivot? Pak Adi mulai menjelaskan. Kita sudah tahu pivot adalah langkah di mana kita memilih sesuatu elemen tertentu dalam tabel simplex untuk kita ubah menuju dan sesuaikan. Pivot ini sangat penting karena itu yang akan membawa kita menuju solusi optimal. Lalu Pak Adi menambahkan,
Di tabel simplex kita punya dua komponen utama yaitu yang harus kita fokuskan ketika memilih pivot, kolom pivot dan baris pivot. Kolom pivot ini berdasarkan nilai paling negatif pada Z dan menunjukkan arah kita menuju solusi optimal. Nilai yang paling negatif menunjukkan bahwa variabel tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Baris pivot. Setelah memiliki kolom pivot, kita perlu memilih baris pivot berdasarkan perbandingan rasio RHS dengan koefisien positif di kolom pivot. Baris pivot ini akan memberitahu kita baris mana yang akan kita perbarui setelah perhitungan dilakukan. Pak Adi menggambarkan, pivot itu seperti mengganti gigi di mobil. Ketika kamu butuh kecepatan lebih tinggi, kamu ganti gigi, dan begitu juga dengan simplex. Kita pilih pivot untuk mempercepat proses menuju solusi optimal. Apa itu RHS? Pak Adi melanjutkan dengan menjelaskan apa itu RHS. Right hand side atau sisi kanan. Di depan tabel simplex, kolom RHS menunjukkan nilai yang ada di sisi kanan dari kendala-kendala. Ini adalah nilai yang menunjukkan batasan yang kita miliki untuk setiap kendala. Dari memberi contoh, pada tabel yang kita buat, kolom RHS berisi nilai batasan untuk setiap kendala. Misalnya, dalam kendala pertama, RHS adalah 8, artinya kita tidak bisa melebihi 8 untuk variabel-variabel dalam kendala tersebut. Langkah-langkah untuk menyelesaikan tabel simplex dengan pivot RHS. 1. Pilih kolom pivot. 2. Pilih baris pivot. Dan 3. Lakukan pivot. Dan 4. Periksa solusi optimal. Dan kesimpulannya itu, pivot adalah langkah memilih elemen yang akan diubah dalam tabel simplex. RHS, right hand side, menunjukkan batas atau nilai yang harus dipenuhi dalam setiap kendala, dan kita harus memastikannya tetapi dalam batas yang diinginkan. Memberi tugas kasus perubahan dengan 3 batas untuk mencari optimasi dengan simplex. Pak Adi berdiri di depan kelas dengan senyum lebar. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita latihan dengan tugas nyata. Saya akan memberikan kalian kasus perubahan yang membutuhkan metode simplex untuk menentukan solusi optimal. Jadi siapkan diri kalian. Pak Adi menambahkan sekarang, jadi kalian harus mencari kombinasi jumlah produk A atau X dan produk B yaitu G yang memberikan keuntungan maksimal dengan memenuhi batasan-batasan yang ada. Gunakan metode simplex untuk menyelesaikan masalah ini. Pak Adi menutup dengan penuh semangat. Jadi teman-teman, simplex menyelesaikan kasus optimal dalam perusahaan. Jangan lupa untuk berlatih terus ya. Sekian dan terima kasih.